Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Ana Sofia Indriani, NIM E 2018-1101. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjabarkan jurnal dari Duane D. Gremler dari Bowling Green State University yang berjudul The Critical Incident Technique in Service Research, yang artinya teknik insiden kritis dalam riset layanan. Yang pertama adalah latar belakang. Dikarenakan jumlah penelitian layanan telah meningkat pesat dalam 3 dekade terakhir, dan berbagai metode dan teknik telah digunakan untuk mempelajari masalah pemasaran dan manajemen dalam konteks layanan. Salah satu pendekatan khusus yaitu dengan teknik insiden kritis, telah sering digunakan dalam penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan terhadap studi ini menunjukkan bahwa metodologi ini telah digunakan dalam berbagai cara untuk mengeksplorasi masalah pemasaran dan manajemen layanan. Selanjutnya adalah pengertian teknik insiden kritis. Menurut Flanagan, teknik insiden kritis merupakan metode yang mengandalkan serangkaian prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis konten, dan mengklasifikasikan pengamatan perilaku manusia. Sedangkan menurut Shell, teknik insiden kritis adalah prosedur wawancara kualitatif yang memfasilitasi penyelidikan kejadian penting, yang berupa peristiwa, insiden, proses, atau masalah, yang mengidentifikasi responden, yang diidentifikasi oleh responden, cara pengelolaannya, dan hasil dalam hal efek yang dirasakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kejadian dari perspektif individu dengan mempertimbangkan elemen kognitif, afektif, dan perilaku. Lalu, setiap metode itu kan pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, dari teknik insiden kritis ini saya akan menjabarkan tentang kekuatan dan keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah data yang dikumpulkan berasal dari responden perspektif dan dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua adalah bersifat induktif. Artinya, metode ini sangat berguna ketika topik yang diteliti telah didokumentasikan dengan hati-hati sebagai metode eksplorasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang fenomena yang sedikit diketahui, atau ketika sebuah pemahaman menyeluruh diperlukan ketika kita mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena. Yang ketiga adalah dapat digunakan untuk menghasilkan catatan kejadian yang akurat dan mendalam. Yang keempat, menyediakan kumpulan data yang beragam. Lalu yang terakhir adalah sangat cocok untuk digunakan dalam menilai persepsi pelanggan dari budaya yang berbeda. Lalu, kelemahan dan keterbatasan dari metode teknik insiden kritis, yaitu ada 3. Yang pertama adalah masalah yang muncul akibat dari ambiguitas yang terkait dengan label kategori dan aturan pengkodean dalam studi tertentu. Yang kedua adalah dikritik karena memiliki desain yang mungkin cacat karena menimbulkan prasangka. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sifat dari proses pengumpulan data mengharuskan responden untuk memberikan gambaran rinci tentang apa yang mereka anggap sebagai insiden kritis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada berbagai jurnal atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau terdahulu. Lalu, tujuan penelitian yaitu untuk meninjau penggunaan metode teknik insiden kritis dalam penelitian layanan. Untuk yang pertama adalah membantu peneliti saat ini dan masa depan menggunakan metode teknik insiden kritis untuk memeriksa keputusan metodologis mereka dengan cermat. Yang kedua adalah menyarankan pedoman untuk penerapan dan pelaporan yang tepat dari prosedur yang terlibat saat menggunakan metode ini. Lalu tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penggunaan metode teknik insiden kritis dalam pelayanan layanan dan kemudian mengusulkan pedoman untuk penerapan dan pelaporan metode tersebut dalam penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah peran dari metode teknik insiden kritis dalam riset layanan. Yang pertama adalah metode teknik insiden kritis memungkinkan peneliti untuk fokus pada fenomena yang sangat spesifik karena memaksa mereka untuk mendefinisikan tujuan spesifik dari studi mereka dan membantu mengidentifikasi detail tematik yang penting dengan contoh yang jelas untuk mendukung temuan mereka.
Yang kedua adalah metode teknik insiden kritis memungkinkan penulis untuk menangkap detail yang jelas dan menghasilkan tema-tema penting yang tidak dijelaskan oleh pencarian literatur, penelitian kualitatif, atau bahkan dengan wawancara. Yang ketiga adalah metode teknik insiden kritis cukup fleksibel untuk memungkinkan perjumpaan layanan yang dipelajari secara ekstensif dalam berbagai cara. Yang keempat adalah metode teknik insiden kritis menyediakan sarana yang berharga bagi peneliti layanan untuk mempelajari fenomena secara cermat dan mengidentifikasi masalah yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elgustiana Puspita Dewi, NIM E2018-1103. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian sintesis. Yang pertama ada sampel. Sampel adalah kumpulan jurnal awal termasuk jurnal pemasaran, jurnal riset pemasaran, jurnal riset konsumen, jurnal akademi ilmu pemasaran, jurnal riset bisnis, jurnal pemasaran Eropa, dan lain-lain. Kumpulan studi awal yang mereferensikan metode CIT berjumlah 168, dimasukkan dalam sampel untuk analisis lebih lanjut. Sebuah studi harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, studi harus dilakukan dalam konteks pemasaran. Yang kedua, studi harus benar-benar mengumpulkan data CIT sebagai bagian dari studi dan tidak hanya membahas manfaat metode CIT. Yang ketiga, penelitian harus memberikan beberapa diskusi tentang bagaimana metode CIT digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi studi CIT. Data CIT dapat digunakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan memang telah digunakan dua arah dalam penelitian layanan. Jika digunakan secara kuantitatif, dapat menilai jenis, sifat, frekuensi insiden yang dibahas yang dikaitkan dengan variabel lain. Dapat memberikan wawasan penting tentang hubungan umum digunakan secara kualitatif. Selanjutnya ada pengkodean dan analisis studi. Untuk menilai studi CIT, variabel diidentifikasi dan mencakup isu-isu seperti konteks studi, topik penelitian, pengambilan sampel, dan metode analisis data. Banyak variabel yang dipinjam jika berlaku dari sintesis penelitian analisis konten Kolbe dan Burnett. Setelah variabel diidentifikasi, penulis menganalisis 141 artikel secara terpisah dan memberi kode masing-masing dari 51 variabel jika berlaku untuk setiap studi. Setelah diberi kode, hakim independen membuat kode artikel secara terpisah. Ketidaksepakatan dalam pengkodean untuk variabel apapun diselesaikan dengan membahas istilah-istilah kunci dan bersama-sama meninjau artikel sampai kesepakatan tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Abdullah, NIM E2018-1147. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang konteks studi CIT dan topik penelitian. Yang pertama adalah mempelajari konteks. Secara keseluruhan, berbagai konteks layanan yang luas telah dilaporkan dalam studi CIT. Metode ini memiliki penerapan yang luas dalam mempelajari berbagai macam masalah penelitian layanan. Yang kedua adalah topik penelitian. 141 studi CIT telah menyelidiki berbagai masalah. Masalah yang paling umum, paling sering diteliti adalah evaluasi layanan pelanggan, sebanyak 43 atau 31%, termasuk masalah yang berkaitan dengan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan pertemuan layanan. Yang selanjutnya adalah studi kotak analitis konten. Kasarjian menyerukan agar penelitian terutama berkaitan dengan masalah pengambilan sampel, objektivitas, keandalan, dan sistematisasi. Mengikuti pedoman yang diusulkan oleh Kasarjian dan digunakan oleh studi CIT dinilai dan diberi kode di masing-masing dari 4 bidang ini. Dengan demikian, operasionalisasi masalah ini Kolbe dan Burnett digunakan
jika sesuai sebagai kerangka kerja untuk menilai 115 studi CIT analitik konten. Dan yang selanjutnya adalah pemilihan responden. Sebanyak 30 studi atau 26% melaporkan beberapa jenis sampel probabilitas atau misalnya acak sederhana, sistematis, atau proporsional dalam memilih responden. Jadi, meskipun metode pemilihan responden dalam studi CIT bervariasi, sebagian besar studi tidak melaporkan menggunakan sampel probabilitas. Responden hanya diminta untuk memberikan kejadian negatif, dan dalam satu studi, responden hanya diminta untuk memberikan insiden positif. Valensi insiden yang dikumpulkan adalah netral atau tidak dilaporkan dalam 10 penelitian. Selanjutnya yaitu objektivitas. Kolbe dan Burnett menggambarkan objektivitas sebagai mengacu pada proses di mana kategori analitik dikembangkan dan digunakan oleh para peneliti dan mereka yang menafsirkan data. Mereka menyarankan bahwa divisi operasional yang tepat serta aturan atau prosedur terperinci untuk pengkodean diperlukan untuk memfasilitasi proses pengkodean yang akurat dan andal. Aturan dan prosedur rinci mengurangi bias subjektif hakim dan memungkinkan replikasi oleh orang lain. Mengikuti pedoman Kolbe dan Burnett, objektivitas dalam 115 studi analitik konten CIT dinilai dengan menyelidiki laporan tentang hakim yang mengkode insiden serta laporan aturan dan prosedur yang digunakan dalam prosedur klasifikasi insiden dalam studi. Yang selanjutnya adalah jumlah juri jumlah hakim yang digunakan untuk mengkategorikan data CIT disebutkan dalam 85 studi atau 74%. Pelatihan hakim. Pelatihan hakim ini juri yang terlatih penting ketika metode analisis konten digunakan karena mereka menjadi terbiasa dengan skema pengkodean dan definisi operasional. Keandalan pengkodean intra-judge dan inter-judge diharapkan meningkat atau Kolbe dan Burnett ini. Mengikuti pendekatan Kolbe dan Burnett, studi di mana penulis menjabat sebagai juri dalam 35%. Diklasifikasikan sebagai studi tidak ada pelatihan, meskipun kemungkinan besar mereka memang menerima semacam instruksi sebelum melakukan pengkodean insiden. Yang selanjutnya adalah independensi hakim. Masalah penting lainnya ketika mengevaluasi hakim yang digunakan dalam investigasi analitik konten adalah sejauh mana penilaian otonom dari data tersebut dibuat. Yang selanjutnya adalah ringkasan penelitian objektivitas dalam studi CIT. Laporan proses analitik konten yang digunakan dalam studi CIT penting. Mengapa? Karena melakukan hal itu memberikan detail tentang masalah yang memengaruhi kualitas keseluruhan dari penilaian CIT dan proses pengkodean. Salah satu perhatian yang diangkat dari temuan ini adalah bahwa meskipun pelaporan tersebut penting, penelitian layanan umumnya memberikan deskripsi minimal, jika ada, tentang aturan dan prosedur untuk menganalisis data CIT. Yang selanjutnya adalah keandalan. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi ini adalah masalah apakah suatu teknik yang diterapkan berulang kali pada objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Dalam studi CIT yang menggunakan metode analitik konten, penilaian reliabilitas umumnya berfokus pada kemampuan hakim atau pembuat kode untuk secara konsisten mengklasifikasikan insiden ke dalam kategori tertentu.
Untuk selanjutnya adalah penggunaan indeks keandalan. Indeks reliabilitas mencoba untuk menentukan probabilitas bahwa juri yang berbeda akan mencapai hasil yang sama ketika mengkode dan mengklasifikasikan insiden kritis. Secara keseluruhan, 71 studi CIT atau 62% melaporkan semacam statistik reliabilitas interjudge untuk memberikan dukungan untuk menyarankan bahwa hakim yang berbeda telah sampai pada hasil yang sama. Indeks keandalan yang paling umum digunakan adalah koefisien kesepakatan atau jumlah total kesepakatan dibagi dengan jumlah keputusan pengkodean. Tujuan utama studi CIT yang menggunakan teknik analisis konten sangat bervariasi. 105 studi diberi kode sebagai didorong terutama oleh pertanyaan atau hipotesis penelitian. Secara khusus, 20 studi atau 18% menyajikan hipotesis formal, sedangkan 85 studi atau 74% memberikan pertanyaan penelitian sebagai dasar penyelidikan empiris. 10 penelitian ditulis terutama untuk menggambarkan penggunaan atau penerapan metode CIT dan diberikan kode sebagai tidak memiliki hipotesis atau pertanyaan penelitian eksplisit. Yang selanjutnya adalah menunjukkan bahwa tujuan utama menggunakan metode CIT hanyalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang terakhir adalah triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis ini mengacu pada penggunaan metode penelitian yang berbeda untuk menyelidiki suatu fenomena. Jadi, triangulasi tersebut diamati pada sekitar sepertiga dari 115 studi CIT analitik konten. Karena 35 studi atau 30% menggunakan metode penelitian kedua atau umumnya metode kuantitatif dengan kumpulan data kedua untuk melengkapi penggunaan metode CIT dalam memahami fenomena yang menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ayu, NIM E2018-1115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistematisasi. Sistematisasi penelitian analisis isi telah dijelaskan oleh Kasarjian dan Holsti bahwa inklusi dan eksklusi konten atau kategori yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diterapkan secara konsisten dapat mengacu pada sejauh mana prosedur penelitian yang didokumentasikan dalam kelompok penelitian yang dipilih untuk memeriksa masalah ilmiah. Sistematisasi di sini juga menyelidiki masalah-masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekhususan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan studi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yaitu triangulasi metode CIT dengan metode penelitian yang lain. Baik, yang dimaksud dengan masalah yang pertama, di poin pertama, yaitu kekhususan fenomena yang sedang diteliti. Di situ seperti halnya contoh aktivitas manusia yang dapat diamati secara cukup lengkap dengan sendirinya, maka memungkinkan kesimpulan dan prediksi yang dibuat tentang orang tersebut untuk melakukan tindakan seperti itu. Dan krisis insiden yang akan dibahas selanjutnya, salah satu yang berkontribusi untuk mengurangi tujuan umum dari kegiatan dengan cara yang signifikan. Baik, sebelum kita membahas tentang masalah yang kedua, yaitu tujuan studi secara keseluruhan, di sini saya akan menjelaskan tentang insiden kritis terlebih dahulu, yaitu insiden kritis di sini sebagai perilaku ekstrim, baik itu sangat efektif ataupun tidak efektif sehubungan dengan pencapaian tujuan umum pencapaian tujuan umum dari kegiatan tersebut. Di sini
diharapkan peneliti CIT dapat mengidentifikasi secara tepat apa insiden kritis dalam konteks yang telah diberikan sebelumnya. Lanjutkan dengan masalah yang kedua, yaitu tujuan studi. Tujuan utama studi CIT yang menggunakan teknik analisis konten sangat bervariasi. Di sini 105 studi diberi kode sebagai dorongan terutama oleh pertanyaan atau hipotesis penelitian. Nah, di sini juga hipotesis. Tujuan dari hipotesis penelitian utama studi CIT bermaksud untuk mengembangkan skema klasifikasi untuk pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diselidiki. Terutama dilakukan untuk menguji skema klasifikasi yang ada sebelumnya. Dilanjutkan dengan masalah yang ketiga, yaitu triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis di sini mengacu pada penggunaan metode penelitian yang berbeda untuk menyelidiki suatu fenomena. Jadi triangulasi tersebut diamati pada sekitar sepertiga dari 115 studi CIT analitik konten karena menggunakan metode penelitian yang kedua. Dengan kumpulan data kedua untuk melengkapi penggunaan metode CIT dalam memahami fenomena yang menarik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ringkasan sintesis penelitian. Di sini jelas bahwa metode CIT digunakan dalam penelitian layanan dan dibuktikan juga dengan banyaknya studi CIT yang telah diterbitkan selama 3 dekade terakhir ini. Namun meskipun demikian, kita juga harus ada kekhawatiran tentang bagaimana metode CIT ini digunakan oleh peneliti layanan tersebut. Di sini juga telah jelas bahwa studi CIT yang dilakukan dalam konteks layanan perlu lebih teliti lagi dalam prosedur pelaporan, terutama dalam hal memberikan rincian tentang unit analisis, yaitu apa insiden kritis dalam konteks tertentu. Selanjutnya akan membahas tentang kritik masa lalu penggunaan metode CIT dalam penelitian layanan. Nah, di sini kritik dari peneliti jasa yang menggunakan pendekatan CIT berkaitan dengan sifat studi di mana metode tersebut digunakan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, studi CIT umumnya bersifat eksplorasi, yaitu sering digunakan sebagai metode eksplorasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang fenomena temuan-temuan. Di sini setuju bahwa studi CIT dalam konteks layanan sering digunakan dalam metode eksplorasi. Dan cukup presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmatiana Parahita, NIM E 2018-1129. Di sini saya selaku pemateri terakhir dari kelompok 3 akan menjelaskan poin rekomendasi. Dalam jurnal tersebut terdapat 3 rekomendasi yang akan dibahas, yaitu rekomendasi konseptual, rekomendasi aplikasi, dan rekomendasi prosedural. Rekomendasi konseptual yang pertama ada konteks tambahan. Walker dan Trulli menyarankan metode CIT harus digunakan lebih dari sekedar layanan dalam konteks seperti manajemen pemasaran, manajemen penjualan, saluran, negosiasi dan tawar-menawar, serta perilaku konsumen. Namun terdapat pengecualian dalam konteks perilaku konsumen, karena CIT belum siap untuk diterapkan dalam konteks tersebut. Yang kedua ada studi DIDIC. Di studi CIT berfokus pada masalah yang berkaitan dengan interaksi antara pelanggan dan karyawan. Namun, data CIT yang dikumpulkan itu hampir seluruhnya menangkap dalam perspektif tunggal, bukan diadik. Bahkan beberapa
Studi CIT yang mencakup perspektif pelanggan dan karyawan menangkap peristiwa yang berbeda dari perspektif yang berbeda dari insiden yang sama. Banyak wawasan yang akan diperoleh dari wawancara yang dilihat dari perspektif diodik. Misalnya, studi Price dan Arnold tentang persahabatan komersial yang memasukkan data dari perspektif pelanggan dan penyedia layanan, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui atau mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana persahabatan tersebut dapat terbentuk. Mungkin menggunakan metode CIT untuk menangkap pandangan pelanggan dan karyawan tentang insiden yang sama akan memberikan wawasan tambahan tentang masalah interaksi layanan lainnya. Selanjutnya, bukti fisik. Masalah yang berkaitan dengan bukti fisik telah mendapatkan perhatian dari mereka yang menggunakan metode CIT. Namun lingkungan tempat layanan yang diberikan seperti servicescape yang merupakan salah satu aspek dari bukti fisik juga dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan layanan. Misalnya, dalam penelitian yang menggunakan metode CIT, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hoffman, Kelly, dan Chung. Mereka berpendapat bahwa persentase kegagalan layanan yang signifikan itu secara khusus menggunakan servicescape. Dari ilustrasi tersebut, metode CIT dapat bermanfaat dalam memeriksa dampak dari servicescape serta jenis bukti fisik lainnya. Yang kedua, rekomendasi aplikasi. Di sini menggunakan yang pertama pendekatan interpretatif. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sebagian besar studi CIT dalam penelitian layanan menggunakan metode analitik konten saat menganalisis data CIT. Hanya 11 dari 141 studi dalam sampel yang menggunakan pendekatan interpretatif dalam menganalisis data CIT. Akibatnya, insiden kritis biasanya dianalisis dengan kontekstual dan interpretasi atau penjelasan yang sangat sedikit dari responden. Peneliti layanan yang menggunakan metode CIT dalam studi masa depan harus mempertimbangkan untuk mengambil lebih banyak pendekatan etnografi atau naratif dalam menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan menafsirkan pengalaman responden. Menerapkan pendekatan interpretatif dapat membantu peneliti lebih memahami emosi dalam konteks insiden kritis. Pendekatan interpretatif juga dapat digunakan untuk menganalisis insiden dalam serangkaian insiden. Selanjutnya, variasi dari metode CIT. Metodologi berbasis insiden kritis telah disarankan baru-baru ini untuk mengatasi kekurangan, seperti metode insiden kritis dalam konteks relasional dan teknik insiden kritis. Variasi metode CIT semacam itu mungkin lebih tepat dalam menilai masalah hubungan dengan melihat beberapa insiden kritis dan berbagai interaksi selama periode waktu yang lama. Variasi lain dari CIT juga telah disarankan untuk mempelajari fenomena layanan. Misalnya, Laforge, Grove, dan Stone memperkenalkan teknik introspeksi penjualan, sebuah metode yang menyerupai metode CIT sebagai pendekatan untuk melatih tenaga penjualan. Penggunaan kreatif dan adaptasi lain dari metode CIT harus didorong dalam penelitian layanan di masa mendatang. Selanjutnya, yang terakhir ada rekomendasi prosedural. Yang pertama ada proses penelitian CIT. Di dalam jurnal tersebut terdapat tabel, di mana tabel tersebut menyajikan saran untuk dipertimbangkan peneliti ketika merancang studi CIT dan menyusun metodologi serta diskusi hasil. Masalah dalam tabel tersebut harus berfungsi sebagai pedoman tentang apa yang harus diminta oleh pengulas dan editor dari penulis yang menggunakan metode CIT. Pada tabel tersebut terdapat 5 tahapan. Tahap pertama, definisi masalah.
Pada tahap pertama ini, menentukan apa pertanyaan penelitiannya dan menentukan apakah CIT itu merupakan metode yang tepat untuk memahami fenomena. Yang kedua, tahap kedua, desain studi. Di sini menentukan definisi insiden kritis, kriteria untuk menentukan apa yang bukan insiden kritis, dan selanjutnya menentukan unit analisis. Yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Tahap 4 yaitu analisis dan interpretasi data. Yang kelima, tahap 5 ada laporan hasil. Di sini ada 7 poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama fokus studi, yang kedua prosedur pengumpulan data, yang ketiga karakteristik responden, yang keempat karakteristik data, yang kelima kualitas data, yang keenam prosedur analisis data, terakhir adalah hasil skema klasifikasi. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam rekomendasi prosedural yaitu metode pelaporan dan hasil studi CIT Analytic Content. Keberhasilan sebuah proyek penelitian dinilai dari produknya, kecuali jika hasilnya disajikan secara lisan, desain, dan metode studi, temuan, formulasi teoritis, dan kesimpulan dari sebagian besar proyek penelitian dinilai melalui publikasi. Terakhir adalah kesimpulan. Maksud dari sintesis penelitian ini bukan untuk mengkritik karya masa lalu dalam penelitian layanan dengan menggunakan metode CIT, melainkan untuk mendeskripsikan kondisi praktik dalam menggunakan metode tersebut dan untuk memberikan beberapa saran untuk menggunakan metode di masa depan. Diharapkan sintesis penelitian ini akan memotivasi para peneliti layanan yang menggunakan metode CIT dalam penelitian selanjutnya untuk memeriksa keputusan metodologis mereka dengan cermat dan memberikan detail yang cukup dalam membahas penggunaan metode ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.